Sekarang saya bersama senior Merpati Putih ya. Kita akan cerita tentang filosofi juga ya kan. Filosofi organisasi, filosofi tentang virus, filosofi tentang budaya, ya, budaya Jawa itu kan. Kita pengen tahu nih dari Mas Marcel dulu ya. Ya. Perguruan silat tuh mesti punya organisasi nggak sih? Atau kalau ada itu kayak apa gitu kan? Karena kita lihat juga kan ada yang sempal, menyempal, ada juga yang tidak beraturan, ada yang terus tidak punya paham tertentu. Atau itu maksudnya gimana sebagai sekretaris umum di PPM? Oke, ini kita ngomongin filosofi dulu atau kita ngomongin organisasi ya? Filosofi organisasi sebuah perguruan itu gimana harusnya? Oke, jadi kita ngomongin Merpati Putih ya, gampangnya memang saya tahu gitu ya. Kalau dari pandangan saya filosofi perguruan Merpati Putih itu kan ada di dalam kata-kata Merpati Putih itu sendiri kan, maksudnya kita pusakanya titik ini. Jadi mendapatkan suatu atau kebenaran itu melalui keheningan, atau gampangnya segala sesuatu mereka cari itu melalui keheningan atau mungkin meditasi ya pada saat itu ya. Nah jadi itu adalah landasan dari sebuah perguruan Merpati Putih terhadap semua hal yang ada dalam perguruan tersebut. Nah kalau di dalam hubungannya dengan organisasi sudah otomatis ya sebuah landasan atau filosofi dari perguruan itu akan membuat satu warna atau apa namanya DNA dari jiwa organisasi itu sendiri. Jadi memang kita di organisasi sendiri yang memang satu secara profesional kita sudah harus mengikuti ya, contohnya aturan dari ormas pemerintah, organisasi masyarakat itu kita memang sesuai dengan ADART yang diinginkan oleh pemerintah. Ya, tapi di dalam organisasi itu sendiri masuk ciri-ciri khas dari Merpati Putih itu sendiri. Contohnya ada istilah-istilah ahli waris, dewan guru, gitu ya. Kemudian ada berbagai macam hal lah yang berhubungan dengan Merpati Putih. Nah, tapi untuk segala suatu keputusan yang mungkin diputuskan oleh organisasi itu, yaitu nggak bisa semerta-merta putuskan secara sepihak saja, tapi memang dilakukan oleh seluruh komponen pimpinan organisasi tersebut melalui hal-hal yang bersifat yang boleh dibilang seperti kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan tersebut kan otomatis mengambil keputusan itu dari hati. Nah, dari hati itu otomatis kita nggak hanya logik, tapi memang kita melakukan keputusan tersebut organisasi melalui sesuatu yang mungkin boleh dibilang secara lebih dalam lah ya, terutama menggunakan hati ya. Kalau saya lihat filosofi organisasi Merpati Putih sangat kental dari sisi rasa atau empati terhadap sesamanya lah gitu ya, nggak serta-merta logik aja, tidak dari kebijaksanaan. Akar budaya Indonesia itu kan akar budaya silat juga kan. Kalau kita lihat dari perguruan silat yang lain juga kan, semuanya kita berdasarkan silat juga kan. Itu kalau organisasi sebagai organisasi yang tradisional Indonesia itu dibandingkan MP yang mau melangkah ke arah yang seperti komersial atau karate, taekwondo kan kayaknya sepertinya wah mewah gitu kan. Sedangkan zaman dulu itu silat tuh latihan di tanah atau di depan rumah guru atau gimana itu. Nah kalau sekarang itu gimana, sepertinya ada semacam gelombang untuk suatu perubahan itu memang perlu. Oh, sebenarnya kalau Merpati Putih itu tidak mengharuskan untuk harus kita latihan menjadi silat modern istilahnya ya. Kalau silat ya silat sih, kalau menurut saya pencak silat ya pencak silat. Jadi maksudnya kalau memang harus latihannya kita nginjak tanah, kita nginjak tanah gitu. Karena ada berbagai macam hal kebaikan pada saat tubuh kita menyentuh tanah ya. Nah, tapi ada hal-hal juga yang berhubungan dengan misalnya kebijaksanaan pada saat kita upacara atau melakukan kegiatan secara formal, khususnya untuk instansi-instansi TNI Polri ya, dan instansi-instansi cabang khusus lain
yang memang memerlukan atribut ya, alas kaki ya terutama ya, sepatu itu untuk mereka melakukan upacara dengan menggunakan seragam. Jadi kesannya kayak modern arah ke sana, tapi kita tetap bukan mengarahkan bahwa pencaksilat itu harus seperti itu. Pencaksilat murni sebenarnya as it is, jadi apa adanya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau untuk dari sisi apa, kalau di silat-silat ya, Indonesia ya terutama kan ada guru. Nah sekarang itu ada guru, ternyata sekarang ada dewan guru, ada itu memang secara organisasi itu memang ada ininya, ada strukturnya. Jadi harus masuk ke struktur modern. Oh ya, kalau struktur sebenarnya gampangnya organisasi strukturnya pengurus, terus ada pembina, ada penasehat. Nah gampangnya itu, siapa yang diletakkan sebagai pembina, siapa yang diletakkan sebagai penasehat. Itu alasan kenapa kok sekarang harus berorganisasi yang rapi ya? Iya, meskipun jadi, sebuah perguruan silat tradisional ya. Yes, itu supaya secara aturan mainnya jelas, baik itu untuk organisasinya itu sendiri maupun untuk pemerintah gitu, sehingga nanti untuk melaksanakan misalnya ada prosedural hukum itu bisa berjalan sesuai dengan aturan pemerintah. Kalau Mas Anton sama Mas Budi sebagai kepala Pemda itu kan struktur juga tuh. Ya Mas Anton juga di PPM juga ya. Iya. Iya. Kalau di kami sendiri sih itu sudah suatu kewajiban lah dalam setiap ada perkumpulan tuh pasti ada organisasi Harus yang berorganisasi ya. betul-betul emang melekat dan kita harus bisa memahami sendiri dan harus bisa mengikuti jalannya dari organisasi sendiri. Karena apabila tidak kita serta merta mengikuti dasar itu, kita juga akan bisa jadi berantakan. Jadi ini jalannya kemana, terus pemahaman dari struktur juga harus betul-betul diketahui dari semua masyarakat yang mengikuti dari organisasi sendiri. Oh, Mas Budi. Saya juga tambahkan, kita selama Pemda itu saya setuju dengan apa yang saya bilang Mas Sen, bahwa merpati putih itu harus keluar secara profesional. Profesional secara organisasinya. Tapi bahwa kita jangan lupa juga bahwa merpati putih itu dasarnya kan tradisional. Jadi harus mengombinasikan antara yang profesional dengan tradisional, sehingga akan mendapatkan suatu aturan yang sama-sama enak lah di merpati putih. Ikut zaman lah. Ikut zaman. Kenapa? Kalau kita tidak bisa ikut zaman, nanti akan ketinggalan. Contoh tadi sudah disampaikan oleh Mas Ser bahwa pada saat kita upacara, nah itu kan kalau perguruan lain memakai sepatu, selama ini kita sesuaikan. Contohnya kalau bila di militer itu mereka kan latihannya di tempat aspal ya, siang hari ya, kita menyesuaikan. Itu yang namanya profesional, tetapi tidak boleh tidak lupa dengan rasional. Contohnya seperti tata upacara itu kan memang yang harus kita jalankan, itu harus memakai acara-acara yang sifatnya rasional. Jadi pada saat latihan itu harus tradisional, tapi pada saat nanti upacara, seremoni segala macam itu bisa menyesuaikan karena merpati itu kan kaitannya dengan budaya Jawa lah. Dan di situ budaya Jawa lebih kental dengan perilaku manusia itu sendiri. Di merpati putih itu kita diadakan anggota itu untuk mempunyai karakter yang baik dan bagus. Nah, seperti yang setelah dijelaskan oleh para dewan guru bahwa kita mempunyai watak yang sifatnya rendah hati, tolong menolong dan kompak. Itu salah satu filosofi merpati putih, sehingga kita akan menjadi insan yang takwa lah, berkewanan lah. Itu memang tujuan daripada merpati putih itu sendiri ya. Terus kalau kita kaitkan dengan budaya Jawa itu kaitannya dengan kental, kalau di budaya Jawa kental dengan sedulur papat limo pancer lah. Ini filosofi Jawa nih. Filosofi Jawa. Karena sih merpati putih itu memang Jawa, ya kan? Kalau kita kaitkan memang andal. Kenapa sih gitu ya? Jadi seperti empat papat limo pancer itu kan itu seperti kiasan. Kalau di Jawa itu kiasan seperti semar, etrog, garing, batok. Tapi ini sebetulnya itu adalah wujud daripada sifat-sifat kita yang ada di dalam tubuh kita. Itu tergambar dari latihannya merpati putih. Nah, nanti ada kaitannya juga. Jadi bahwa ada 4 sifat-sifat kita yang kurang bagus lah ya, seperti orang iri, dengki, terus pelupa, terus pemarah, sombong.
Itu sifat-sifat yang kurang baik tidak ada. Bagaimana untuk kita menunjukkan sifat-sifat itu supaya seimbang? Karena kalau kita biarkan itu kan rusak tatanan sifat-sifatnya. Orang terlalu pemarah itu kan tidak bagus juga. Bagus, ya. Nah, apa kaitannya dengan merpati putih? Nah, untuk bisa menunjukkan sifat-sifat itu, kita perlu hening, dalam arti meditasi, menyatukan diri kita. Sifatnya pancer tadi, pancer itu kan yang sifatnya kebaikan ya, jadi kita harus hening itu kan di merpati itu ada namanya dengan meditasi, menyatukan hati dan rasa untuk mencapai tujuan yang baik. Itulah kaitannya ilmu MP dengan terasi tadi. Itu dari mulai tingkat dasar itu sudah dididik untuk ke arah sana ya Mas ya? Ya memang. Dan sederhananya mungkin langsung bersih kayak gitu udah masuk. Udah masuk lah ya, Udah masuk ke arah itu. Nah, ini terutama dengan budaya Jawa kan. Ini saya Mas Farzan baru menyebut bicara dengan atas bersih. Kita teringat lah. Nah, kalau budaya Jawa itu bahwa 4 sifat itu diwujud dengan manusia. Manusia yang terletak di bagian selatan, timur, utara dan barat. Nah, kenapa nafsu bersih? Nah, itu membersihkan diri kita terhadap sifat itu tadi supaya sifat itu netral, bagus. Gitu. Nah, ini Pak, jadi saling terkait Mas ya. Benar. Tapi itu Mas, kalau secara orang untuk memvisualisasikan atau membayangkan itu kan kayaknya agak sulit ya zaman sekarang ya, untuk utara terus membayangkan itu sebenarnya prosesnya itu untuk membayangkan itu di budaya Jawa memang sudah biasa ya untuk berperilaku seperti itu ya. Oh iya, kalau di Jawa itu kan semuanya hiasan ini angan-angan kan. Ini sama aja. Filosofi di merpati putih kita lebih simpel ya, bersihkan. Kita pada saat melakukan naburi kita bersihkan bagian kepala, itu lebih simpel ya. Bersihkan bagian leher dan tangan, bersihkan bagian badan, bersihkan bagian kaki, itu lebih simpel. Jadi pemahaman terhadap yang kotor-kotor itu sudah lebih gampang gitu. Artinya makin tinggi berarti makin bersih dong ya. Seharusnya sering membersihkan diri tergantung ya kan, makin tinggi seringnya dia membersihkan dirinya gitu. Selain sakti dia juga orang baik tentunya kan. Aku agak menentukan ya Mas Anton. Ya, karena dari ilmu itu sendiri kan sebenarnya kan netral. Tinggal kita ini posisinya kan ada 2 sifat, yang jahat, yang baik. Kalau semuanya dua sisi mata pedang itu bisa beralih ya, bisa aja bisa jadi sehat, bisa jadi kotor, bisa jadi baik. Nah, kita sendiri harus membina ke anggotanya tetap dalam kondisinya harus lebih positif thinking terus. Napas pembersih itu ya membuat badan kita sebagai positive thinking. Sebenarnya visualisasi pembersih aja ya, tapi ya dalam perilaku ya harus sama gitu kan. Positif atau bersih. Sebenarnya kalau kita sering melakukan napas bersih ini ya pada akhirnya orang akan lebih bagus lah gitu. Dan sistem latihan di merpati putih sendiri sudah mengarah ke sana sebenarnya kalau kita mau pahami Mas. Contohnya kita latihan power, itu latihan tenaga, latihan kekuatan kalikjayan lah di ilmu Jawa lah. Itu kan harus diimbangi. Kalau orang terlalu ilmu tinggi itu kan sombong, harus diambil dengan latihan meditasi sehingga untuk meredam. Kapan ilmu itu digunakan, kapan ilmu itu harus diredam. Boleh. Nah, sekarang kalau Mas Anton Mas ya, jurus merpati kan jurus silat. Filosofinya apa Mas? Kok begini, kok begitu? Kan Mas Anton sering cerita, ini pertarungan jarak dekat nih. Anda harus kuat tungkainya nih, harus kuat ini nih. Gimana nih Mas? Sebenarnya jurus merpati putih itu tidak ada jurus. Yang hanya mengenal gerakan itu sendiri. Jurus silat merpati putih yang selama ini saya latih sebenarnya pada dasarnya bukan jurus, tapi naluri kita mempertahankan diri dalam semua bentuk, dalam keadaan apapun yang nantinya kita sendiri akan menjadi merasa aman dalam proses apapun juga. Nah, di merpati putih memang ada namanya satu teknik gerakan dasar yang selalu kita latih yang supaya apa? Supaya nanti badan kita akan terbiasa dan menjadi suatu gerakan naluri yang refleks
pada saat menghadapi sesuatu hal. Nah, gerakan-gerakan itu seperti apa ya? Gerakan itu ya harus kita lakukan terus menerus. Nah, contohnya apa? Ya semua gerak dasar yang akan kita pahami. Nah, hubungannya dengan meditasi. Nah, meditasi ialah supaya jurus yang kita gerakkan, teknik-teknik yang kita lakukan itu betul-betul meresap di dalam diri kita sendiri. Nah, yang namanya rangkaian gerak terikat apa? Gerak terikat itu ialah rangkaian dari gerakan-gerakan dasar yang kita latih menjadi satu rangkuman. Nah, iya, ada rangkaian. Ada namanya rangkaian gerak terikat, ya terikat dengan semua bentuk-bentuk gerakan dasar. Terus ada namanya rangkaian gerak berpasangan. Gerak berpasangan itu adalah bagian dari kita bagaimana cara menghadapi lawan yang sesuai dengan kita latih. Nah, di Merpati Putih ada jurus nggak? Ada yang kita namakan gerak bebas. Nah, gerak bebas itu seperti apa? Gerak bebas itu adalah semua yang kita latih gerak dasar itu kita gabungkan sesuai dengan rasa kreasi kita yang ada di dalam kita. Loh, kalau begitu nanti anggota Merpati Putih jurus-jurusnya lain dong? Betul, karena berdasarkan dari apa yang kita punya. Makin kita bisa memahami semua gerak dasar secara utuh, maka gerak bebas itu, rangkaian gerak menurut itu akan menjadi semakin utuh dan penuh dan banyak sekali variasi-variasinya. Terus hubungan dengan perkelahian gimana? Itu banyak sekali, karena dengan gerak naluri itu kita nanti akan memahami diri kita pribadi, gerakan kita pribadi secara utuh. Kita bisa lari kemana, kiri, kanan, kita bisa melakukan serangan, kita bisa melakukan pertahanan. Kalau kita sudah memahami diri kita pribadi, secara nggak langsung kita bisa memahami apa yang ada di alam sekitar sini, ada di sekitar sini. Nah, kalau di Merpati Putih seperti apa? Di Merpati Putih mungkin dari teman-teman tahu yang kita mengenal punya ciri khas sendiri. Merpati Putih ada leye depan, leye belakang, serimpet, sipir, dan potong langkah dan macam-macam. Itu semua gerakannya melingkar. Kenapa gerakannya melingkar? Kan ya banyak sekali pertanyaan dari mungkin ada teman-teman akan menanyakan mengenai kenapa gerakannya selalu melingkar, kenapa tidak lurus, dan kenapa pada saat mundur kita langsung melingkar. Karena proses melingkar itu kita bagaimana cara mendekati lawan dengan memaksimalkan melambangkan lawan secara cepat dan maksimal. Terus Merpati Putih kok dalam pertandingan agak sulit menggunakan serimpet sipir. Padahal itu banyak sekali kita lakukan. Contohnya pada saat kita melakukan tangkapan kita selalu menggunakan sipir yang secara nggak langsung kita sadari. Pada saat kita tangkap kita muter kaki itu konten jadwal lurus. Terus kita melakukan tendangan samping sama juga. Cuman kita nggak sadari. Nah, mungkin dari teman-teman atlet coba kembangkan lagi materi-materi Merpati Putih yang ada pada kita, karena sangat efektif sekali. Kalau di umum gimana? Di umum sangat mematikan sekali, karena sasarannya apapun yang ada di badan kita menjadi senjata kita. Bisa kepala, bisa jari, bisa lutut dan sebagainya. Nah, itu atas dasar naluri kita. Filosofinya seperti apa? Sama dengan Mas Marcel cerita, mencari sampai tindakan yang benar dalam keheningan. Begitu juga di Merpati Putih dengan Mas Budian juga sama. Dengan cara meditasi iya. Nanti di Merpati Putih juga ada namanya gerak naluri yang dilakukan dengan cara getaran. Itu juga sama prosesnya. Yang paling spesialnya. Itu spesialnya. Yang membedakan dengan yang lain. Iya. Ya, sesuai dengan karakternya masing-masing. Iya. Di meditasi, Iya. dari hati keluar seperti apa itu mencerminkan pada silat tersendiri. Ya, tapi pada segi getaran pribadi dulu, getaran namanya gerak naluri itu harus betul-betul mantapkan dulu gerak dasar. Karena nanti otomatis pada saat kita bergerak itu secara nggak langsung gerak dasar itu akan terpakai dari badan kita sendiri secara utuh. Makanya kenapa nggak ada yang namanya jurus? Maksudnya jurus itu jurus monyet gitu? Oh enggak, Jurus bangau nggak ada. Nggak ada. Nah, kan dengan berikan. Namanya Merpati Putih ada jurus Merpati kali ya. Kita
yang disampaikan Mas Anton ya, bahwa gerak naluri tadi. Gerak naluri terlahir dari mana? Itu kalau menurut saya itu terlahir dari memori yang pernah kita tangkap pada saat kita latihan. Pada saat kita nonton TV, film-film yang di TV, itu gerak naluri. Di situ itu semuanya itu gerakan untuk mempertahankan diri dan bergerak. Dengan kita latihan gerak naluri tadi, itu memori yang sudah masuk tadi akan timbul. Ya. Itu disitulah lain daripada pro lain. Kalau di pro lain mereka udah baku ya. Tapi kalau di merpati putih itu dia akan timbul gerakan naluri dengan keinginan dia sendiri. Tadi bersama sampaikan apa dasarnya memori yang diterima pada saat latihan, pada saat nonton film, bisa aja kita nonton kungfu mas ya, jurus monyet bisa aja dia termemori masuk di gerakan naluri. Itulah kira-kira. Jadi tambahannya, ini khususnya untuk para penonton yang teman-teman yang merpati putih. Yeah. Karena pada saat kita lihat kalau teman-teman jarang melakukan gerakan naluri, makanya gerakannya patah-patah. Tadi ingat lagi, gitu ya. Tapi kalau misalnya udah sering dia melakukan itu, pasti dia mundur dikit dia udah tahu dia ngapain, ya kan? Udah simpel misalnya mundur, nanti dia langsung balik, ya kan? Itu udah cepat banget kalau misalnya kita sering melakukan itu. Jadi jangan sampai ditinggalkan supaya. Ini gerakan naluri itu gerakan yang mengalir mas. Mengalir. Sesuai dengan naluri jiwa, sesuai dengan keinginan mereka, mengalir terus. Jadi tidak ada yang putus, berarti dia tidak pernah melakukan latihan gerakan naluri. Mas, bisa nggak sih pukul gerakan merpati putih itu update? Ada suatu jurus baru gitu, atau suatu pukulan baru tuh boleh nggak? Boleh saja. Misalnya gitu ada yang sesuatu yang lebih efektif gitu kan? Ya maksudnya kalau misalnya kita sodokan lingkar gitu ya, kan di kepala itu kan, mungkin divariasi dengan apa itu tentunya harus ada jenjang keilmuannya ya. Harus ada step-stepnya disetujui kayak gitu. Kalau semuanya seperti itu bisa. Jadi bisa nggak sih kita menciptakan pukulan yang seperti itu? Bisa. Bisa kan dengan gerakan naluri bisa. Cuma kan di situ kita harus melakukan semua kegiatan dengan koordinasi yang utuh. Ya. Harus kita lakukan. Dulu, ya. Ini semuanya, Mas, saya punya gerakan ini efektif. Sudah kita coba, ternyata efektif. Apakah bisa diarahkan ke menjadi pukulan? Belum lah sih. Gerakan ini mas, ini. Oh, tendangan. Seolah-olah mau nendang tapi atas gini. Soalnya gini dong. Jadi kadang-kadang efektif juga. Kalau menurut pendapat saya di merpati putih itu gerakannya sudah lengkap, apapun ada. Itu perlu lengkap aja. Ada lengkap kuasain ya. Kalau nggak pernah dilatih nggak akan ada memori. Nggak ada memori kan. Terus, teman-teman harus rajin latihan. Ya, benar. Jadi belajar aja kali satu-satu udah. Terus begitu pas fight keluar, jangan harap. Tapi kalau kita sering lakukan gerakan naluri bisa keluar. Jadi saya sampaikan bahwa gerak naluri itu timbul dari memori tadi mas. Karena kenapa kita sering melihat, melakukan, menonton film, itu timbulnya dari Jadi situ. contoh misalnya kita fight, jadi kuda berhadapan, ya kan? Seorang nyerang, itu udah pasti otomatis begitu dia nangis, ini udah jalan, deng, gitu kan? Orang masuk tendang kita, ini kita pengentek, ini mau kaki pasti nyapu. Jadi itu nggak akan ngapain gue ya? Ding masih gitu. Nanti juga ada tuh yang namanya harus ada berkesinambungan. Apa sih hubungannya antara pernapasan merpati putih power stamina dengan teknik merpati putih? Ini kan teman-teman kadang suka tidak apa namanya menggabungkan, kadang-kadang lupa. Sebenarnya di merpati putih juga ada namanya pengolahan untuk olah napas. Karena itu olah napas itu yang menjadi kontribusi untuk gimana caranya menyalurkan tenaga ke arah jurus-jurus tadi tadi. Itu tujuannya mas ya. Jadi nggak bisa pengolahan mulu jurus kagak gitu. Jadi semua tuh harus saling terkait. Karena kalau kita hanya mengandalkan pengolahan saja, itu hubungannya apa? Mukul nggak kena mas ya. Iya betul. Terus kalau tekniknya aja tanpa ada tenaganya yang maksimal ya tidak maksimal. Nah itu harus kita sinambungkan, harus kita gabungkan. Dilatih. Harus kita latih terus menerus, karena kalau tidak kita latih secara terus menerus ya nggak bisa.
Caranya gimana ya? Kita coba pengolahan, habis kita melakukan pengolahan, kita lakukan dengan gerakan-gerakan dasar. Itu kita coba dulu. Mematikan itu Kita mematikan, buang napas, tarik napas, pukul satu. Itu dulu. Setelah itu baru kita bukan dengan satu gerakan yang menjadi maksimal. Nanti akan timbul sendiri namanya efek dari latihan pengolahan sama jurus tadi yang namanya gerak melalui. Tanpa kita sadari, kita sudah bisa memanfaatkan tenaga itu dengan untuk menggunakan suatu pukulan. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya itu pada saat kita melakukan pemukulan benda keras. Jadi pemukulan benda keras itu bukan sebagai untuk ini aja mukul saya putus, bukan. Tapi hasil kita pada saat nanti kalau melakukan pemukulan harus takaran pukulannya seperti itu nanti kekuatannya. Semuanya kita punya, saya mau mukul orang itu dengan pukulan betoncor langkap 1, jatuh enggak? Nah itu kok bisa timbul seperti itu? Itu nanti akan naluri yang terus menerus kita latih. Tiba-tiba kita konsentrasikan, saya harus mukul dengan pukulan dengan betoncor langkap 2, jebol enggak? Terus misalnya gini, saya ngeliat bannya itu besar sekali, saya pukul dengan pukulan rel langkap 5, jebret, jatuh enggak? Nah permasalahan yang kedua, harus kita pahami efek dari hasil benturan itu. Dengan efek benturan itu, dengan kita melatih gimana supaya kita lebih menyadarkan diri, jangan sampai tenaga dan pukulan itu keluar dengan cara ya kita di nafas bersih, meditasi supaya apa? Supaya kita bisa tahu pukulan kita dan efek dari tenaga itu sendiri. Dan melengkapi, sorry Mas Budi, Iya. melengkapi itu, saya ingatin lagi sekali lagi, ingat bahwa untuk teman-teman merpati putih, bahwa pesilat merpati putih tetap pesilat yang berbeda dengan pesilat yang lain menurut saya. Kenapa? Kalau teman-teman melakukan tendangan sama-sama nih semua pukulan, lari, latihan fisik sama kan? Tapi teman-teman belum tentu melakukan latihan pernapasan. Jadi gimana kita mengantisipasi supaya sangat berbahaya itu kan? Kalau mukul anak SD sudah dilatih gitu, tiba tidak sengaja jangan napol temennya terus geblak gitu kan, itu gimana? Itu nanti kaitannya dengan yang awal tadi ya, bahwa dengan kaitan bahwa sifat-sifat manusia. Nanti ada unsur pemarah, iri dengki tadi ya, bahwa orang itu anak itu sebagai pemarah, dia mukul orang, dia tidak tahu belakangnya nanti bagaimana efek sampingnya. Dengan latihan meditasi itu meredam sifat-sifat pemarah jadi penyabar. Itu kaitannya dengan latihan pengelolaan nafas dan meditasi tadi. Ada dua, ada dua yang Mas Budi sebutin, ada dua. Satu pembersih, satu pengendapan. Jadi ketika dia melakukan olah kekuatan, terakhir dia harus mengendalikan kekuatan tersebut supaya kekuatannya jangan membara, ya kan? Nah, itu kendalikan dulu. Setelah itu kita bersihkan segala sesuatunya. Nah, itu ditutup lagi dengan doa. Jadi harusnya seorang pesilat itu, khususnya merpati putih, itu adalah orang-orang yang memang punya kewibawaan tinggi, karena memang dia punya kekuatan tapi dia nggak lumba-lumba. Kekuatannya di dalam, tetap olah aslinya semuanya, hal-hal yang baik itu tercermin di selama pesilat merpati putih. Ada lagi nih, sebenarnya teman-teman juga ketahui di merpati putih sendiri ada 3 program setiap kita latihan untuk teman-teman pelatih maupun instruktur. Ini harus betul-betul memahami pola latihannya. Yang pertama mengenai pemanasan. Ini pemanasan sangat perlu sekali. Supaya apa? Supaya kita badan kita untuk mempersiapkan dari semua kegiatan. Yang kedua teknik dan pengolahan, olahraganya. Itu juga harus penting sekali karena harus paham betul apa yang akan kita latih, apa yang kita olah, apa yang kita kerjakan. Nah yang ketiga, yang terakhir ialah nafas pengendapan atau menetralisasi atau relaksasi. Jadi setelah semua gerakan semua kita olah selesai, itu harus ada namanya relaksasi atau namanya meditasi pengendapan, penenangan diri. Itu wajib. Kenapa? Supaya untuk badan kita mengontrolkan diri, menenangkan pikiran pada saat kita akan melakukan tindakan. Itu harus ada. Jadi gunanya apa? Gunanya pada saat kita dalam aksi-aksi atau di kegiatan atau di luar lah. Pada saat kita melakukan tiba-tiba ada emosi tinggi, kita bisa meredam penenangan sendiri. Itu wajib dilakukan setiap kali latihan. Jadi pemanasan, olahraganya, setelah itu yang terakhir olah rasanya, itu menenangkan pikiran supaya tidak terjadi tindakan-tindakan yang di luar
kendali kita sendiri. Itu gunanya namanya pengendapan. Jadi itu harus wajib diketahui sama semua instruktur pelatih-pelatih di Merpati Putih. Dan jangan lupa itu para pelatih Merpati Putih itu harus terus itu di latihan silatnya ada, pernafasannya ada, pengendapannya, progresinya itu harus ada, lengkap tuh. Kalau begitu atlet-atletnya semua pasti istilahnya apa ya, firm, fearless, humble. Ya. Jadi udah keren, udah tegas, tapi tetap rendah hati. Ya. Sembrono. Sekarang saya mau nanya nih, Mas Marcel sama yang lain juga ya. Apa yang bisa menjamin Merpati Putih itu tidak pecah, runtuh atau bubar, atau ada Merpati 1, 2, 3 atau gimana? Gimana Mas Marcel? Jangan baper. Hah? Jangan baper. Jadi gini, gampangnya gini, ini organisasi beda gitu. Ya kan, kemudian udah otomatis organisasi bela diri itu kan melambangkan sebuah yang terbaik itu adalah orang yang memang benar-benar punya keilmuan yang lengkap lah, boleh dibilang gitu. Nah, kadang-kadang sebelum terjadi hal seperti itu, banyak orang-orang mungkin yang nggak suka juga. Akhirnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, saling bergunjing. Tapi itu sifat dasar manusia ya. Susah sekali memang seluruh manusia untuk melihat orang lain maju. Ya. Nah, menurut saya sebagai seorang kesatria harusnya pada saat, apalagi di Merpati Putih, apalagi yang dengan filosofinya sering meditasi untuk mendapatkan kebenaran. Harusnya. Jadi kita tuh fokusnya mencari kebenaran. Jadi hal-hal kayak gitu harus kita redam. Itu dengan pengendapan tadi. Jadi nggak boleh baper. Jadi pada saat misalnya kita menunjukkan segala sesuatu yang terbaik dari diri kita, Mas Budi kan punya kelebihan, Mas Anton punya kelebihan. Itu kita pada saat kita merasa bahwa kita belum sama, kita tahu saja kita harus introspeksi diri kita sendiri dan harus fokus ke diri kita sendiri. Kalau fokus kita ke orang lain, energi kita buat orang lain, akhirnya bukan kitanya yang maju, ya malah organisasi yang bisa berantakan. Itu menurut saya, puji Tuhan alhamdulillahnya Merpati Putih saat ini sudah semakin dewasa. Ini koreksi kalau saya salah. Jadi seluruh pengurus maupun ahli waris, dewan guru dibimbing oleh ketua umum kita yang saat ini semua punya jiwa yang saling melengkapi, punya jiwa juga yang damai, yang saling mengerti satu sama lain. Meskipun ada satu dua hal gitu ya yang agak-agak bikin kesel atau segala macam, tapi semuanya tahu pengendapan, tenangkan diri, kemudian bikin yang terbaik di dirinya sendiri. Jadi nggak usah fokus gunjingin orang lain, fokus jatuhin orang lain, fokus ke diri kita sendiri, bikin yang terbaik buat organisasi. Itu bisa bikin kuat organisasi. Tambahan dikit, dan memang kita nggak bisa prediksi lah ya kedepannya Merpati Putih itu pecah atau tidak itu nggak bisa prediksi, karena dalam organisasi Merpati Putih itu kan tercakup manusia ya. Tetapi di dalam keilmuan Merpati Putih kita sudah mengajarkan ke sana bagaimana kita mengisi Pak Tegowo, menerima apa adanya. Kita tadi kembali ke latihan dengan meditasi. Di meditasi ini kan artinya sangat luas sekali. Setelah manusia mencapai jati diri ini, manusia jatuh ya di meditasi itu. Nah, sehingga sifat-sifat yang tadi diri itu udah menjadi atau hal yang menuju benar dan benar. Benar apa? Bukan benar apa? Benar ya. Benar itu bahasa benar, bukan. Kalau benar itu belum tentu benar. Ini benar loh. Nah, benar itu beda. Benar jauh. Jadi istilahnya benar dan tepat. Yes. Benar. Kalau benar itu ini istilahnya berbeda. Benar bentuk hasil benar. Tapi menurut saya bentuk benar. Tapi kalau benar itu jelas semuanya benar. Disitulah di Merpati Putih diajarkan kita mencapai sifat yang sampai dengan tadi itu. Jadi kalau bisa tuh mencari kesamaan. Kalau mencari perbedaan banyak kan? Ya. Nih misalnya saya dengar kata-kata Mas Anton. Kalau saya mau cari perbedaan banyak, tapi kita berangkat dulu dari persamaan. Iya. Kita cari persamaan kita dengan Mas Anton, kita angkat itu, pasti dia langsung sama kita connect. Atau sesuatu yang tidak signifikan banget gitu kan. Ini sini dikit. Gitu. Iya. Itu masalah. Ya, itu kita maksud kalau hal-hal seperti itu, hal-hal kualitas kalau ini kan mereka punya filosofi dasar. Silahkan
ya kan? Tapi yang aku pikir tadi, yang aku bilang, balik ke diri sendiri aja ya mas ya, balik ke diri sendiri, yang bikin yang terbaik. Kalau misalnya mas melakukan begini, terus pada saat pemukulan benda mas patah, kan mas nggak bakal koreksi kan? Jadi maksudnya biarin aja, kita nggak usah mendebat salah begini, oh dia maunya begini Pak Hatim, ya udah ikutin aja nggak apa-apa. Tapi kalau kembali lagi mas misalnya tekniknya agak begini dikit, tapi selama masnya pukulnya patah, wah berarti nggak usah ribut. Yang penting sesuai dengan apa Ini kaitannya dengan tadi, jadi bahwa saya sangat setuju lah teman-teman semua tuh mereka tuh sangat mencintai merpati putih, tetapi kadang-kadang berlebihan. Nah, beda ya, jadi kita nggak boleh, jadi orang berlebihan sehingga dia pendapatnya inilah yang benar. Nah, itu tidak sesuai dengan filosofi merpati putih sendiri ya. Oh, iya. Dan tadi bilang Legowo tadi, ya itu satu jalan, apalagi udah tingkat-tingkat di atas balik dua lah, dia udah mulai mengenal rasa, terus batin, nah, dengan tadi latihan getaran lah dan meditasi itu. Kalau mereka sering diajarkan ke latihan ke situ, saya yakin mereka akan lebih bertakwa kepada Sang Penciptanya. Kalau dalam agama Islam dengan agama lain begitu, akan bertakwa sama saja takwa ya, sama ya. Itu kalau mereka mau melakukan meditasi dengan benar, karena memang arahnya ke sana. Masih banyak ya buat Mas Marcel, Mas Budi, sama Mas Anton. Ya. Jadi tadi saya undang, kenapa saya undang mereka, karena mereka sudah senior dan udah tua juga sih ya. Jadi udah saya datang juga Mas Marcel itu masih agak muda antik. Nah, Saya lebih muda loh. kita dari tadi udah bicara begitu kan, nanti mungkin ada yang penasaran tadi kok sepertinya banyak merpati putih itu ternyata unsurnya banyak. Salah satu tentang meditasi naluri. Itu apa? Itu Channel kejuruan. ya bukan channel sendiri. Channel sendiri itu Ya kan namanya judul sendiri kan ya. judul sendiri kita mesti share juga, karena merpati putih tidak jurus doang, Ya. tidak matain doang. Matain itu juga bukan buat pamer kok, ujian ya nggak. Pematain itu buat ujian filosofinya, bukan untuk ditunjukkan ke orang, bukan untuk sesuatu yang gue bisa ini, enggak. Tapi kalau udah mencapai tahap tertentu, ujiannya apa? Itu ini ujian perang semua paling 40 kilo, mau umur 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, tarik aja gitu kan. Terserah lu kuat enggak gitu kan. Matain sama, karena juga dua gitu kan. Untuk buktiin kamu bisa atau enggak gitu kan. Tapi ada aspek lain, Tes kemampuan. aspek untuk tadi fisik ya, aspek meditasi, aspek naluri, aspek kebijaksanaan, aspek segala macam aspek itu belum sampai ke situ. Nanti mungkin ada ujiannya, gue nggak ngerti ya. Nanti mungkin akan lebih menarik ya, gimana merpati putih itu bisa melakukan hal-hal yang sifatnya spiritual gitu kan, atau ya sedikit-sedikit begitu ya. Tapi itu masih tidak kita bicarakan di sini ya. Saya rasa demikian. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Salam. Salam. Perguruan, salam silat. Mantap. Yang mau sholat. Nanti kita makan pakai mobil, Mbak Budi sama Mas Ali. Terus Langsung balik. Bisa bawa Mas Ali pergi ke sini. Kita tungguin si Aken dari dulu. Kita tungguin mau makan ini bareng ya. Mau berdua. Terus kalian ke masjid silakan. Oke, ya, sip.